Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RJD31 Media. Ya, pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil race kedua Red Bull Rookies Cup di round 1 di sirkuit Jerez Spanyol 2024. Ada pembalap Indonesia itu Veda Ega Pratama yang start dari posisi keempat dari total 24 pembalap Red Bull Rookies Cup musim 2024 yang mengikuti round 1 ini. Ya, berjalannya race sendiri dalam lintasan kering, kalau kita nonton sih benar-benar kayaknya di lap 1 itu Veda kayak memiliki potensi untuk bisa bergabung di top 10. Namun ternyata setelah lap kedua dan seterusnya Veda berangsur-angsur turun posisi, sekalipun selepas start itu Veda langsung bisa berada di posisi kedua. Dan akhirnya Veda bertahan di posisi 13, 14, 12, dan 11 sampai berakhirnya race kedua Red Bull Rookies Cup di sirkuit Jerez Spanyol 2024 ini. Ya, mungkin seperti itu rangkuman yang bisa saya sampaikan di awal. Namun yang pengen saya utarakan di konten kali ini adalah faktor apa sih sebenarnya yang membuat Veda Ega Pratama itu seperti kesulitan untuk bisa bergabung di top 10. Ya, kita berbicara top 10 karena memang terlihat banget Veda berada di grup kedua, ya kan. Di grup pertama itu ada sekitar 10 pembalap yang mereka semua memiliki race pace pastinya kecepatan yang hampir 11-12 ataupun hampir sama karena mereka tidak terlepas dari posisi 1 hingga posisi 10. Veda terlepas dari grup 1 itu. Veda berada di grup kedua yang dimana dari posisi 11, 12, 13, 14 dan terpisah lagi ada grup ketiga kan, totalnya 24 pembalap. Dan yang tidak finish pun di race kedua ini hanya sedikit banget, tidak seperti race 1 kemarin yang sudah saya utarakan bahwa memang di race 1 pastinya pembalap masih adaptasi semua dengan ban Pirelli, dengan motor KTM RC 250R ini dan juga dengan sirkuit Jerez. Pastinya tidak semua pembalap pernah membalap di sirkuit ini dengan suhu lintasan, dengan kompetisinya, dengan layout dan segala macam. Ya, mereka butuh adaptasi untuk bisa menyesuaikan dengan kompetisi inilah. Intinya seperti itu. Mungkin, ya ini menurut saya pribadi ya, Veda itu masih adaptasi dengan motor. Kedua adalah adaptasi dengan sirkuit. Dan yang ketiga mungkin ada faktor lain seperti ya ada masukan dari beberapa internal Veda yang mungkin menginstruksikan untuk Veda bermain cukup aman dan menyelesaikan balapan aja di race kedua ini di zona poin ya, agar dia itu tidak semakin tertinggal. Nah, dia terlalu memaksa di race kedua ini untuk mau bertahan di top 10, tapi dia masih minim banget pengalaman dengan motor, dengan ban Pirelli, dengan sirkuitnya sendiri, dan akhirnya ya harus sia-sia misalnya terjatuh dan kehilangan poin seperti race 1 kemarin. Itu menurut saya pribadi, tapi nggak bisa seperti ini terus. Nanti di round kedua ya kan, jadwalnya seperti ini, kalian bisa lihat juga, saya sudah share juga di komunitas di channel ini. Round kedua itu sepertinya dan seharusnya Veda sudah memiliki data dan juga pengalaman dengan motor ini, bagaimana cara membawanya dengan baik, bagaimana mengeremnya dengan paling optimal di tiap tikungan, dan bagaimana keluar tikungan yang sangat optimal, dan akselerasi seperti apa yang harus bisa dia gunakan, capai tekniknya untuk bisa tidak tertinggal dari grup terdepan top 10 pembalap Red Bull Rookies Cup 2024. Kalau di round kedua masih seperti ini juga, round ketiga, round keempat, dan seterusnya ya sangat disayangkan banget. Musim perdananya musim 2024 ya akan minim banget bisa meraih poin. Ya oke lah, di race kedua ini Veda mendapatkan poin dan bersyukurnya seperti itu untuk bisa menambah lagi pengetahuan dia tentang motor KTM ini dengan ban Pirelli, dengan sirkuit-sirkuitnya yang kedepannya minim pengetahuan Veda karena memang sirkuit Eropa. Veda belum pernah balapan di Eropa berbarengan dengan MotoGP, Moto2, Moto3 ya, intinya seperti itu. Jadi ya harus seperti kemarin Asia Talent Cup yang dimana sirkuit baru dengan motor baru dan karakter lawan-lawan juga yang baru, Veda bisa mengatasinya dengan sangat cepat. Dan mudah-mudahan di Red Bull Rookies Cup seperti ini kan. Oke. Hasil balapannya seperti ini yang dimana sangat tipis banget. Alvaro Carpe, Hakim Danis finishnya, yang kalau tadi Hakim Danis bisa aja menginjak duluan garis finish, itu bakal jadi momentum banget pembalap Asia Tenggara menjadi juara Red Bull Rookies Cup musim 2024 ini ya, Hakim Danis. Tapi ya sayangnya dia hanya mampu finish di posisi kedua, tipis banget dengan Alvaro Carpe dari Spanyol. Di posisi ketiga juga pembalap asal Spanyol yaitu Brian Uriarte. Di posisi keempat Maximo Quiles dari Spanyol. Di posisi kelima dari Finlandia yaitu Rico Salmela.
Di 6 ada Marco Morelli dari Argentina yang kemarin juara. Di 8 pembalap asal Afrika Selatan yaitu Mudli. Di 9 pembalap asal Amerika yaitu Christian Daniel. Selanjutnya di posisi ke-10 ada pembalap asal Italia 11 Veda Ega Pratama. Kalau kita perhatikan gapnya sendiri 16 detik 826 ya, jadi 16 detik itu sangat jauh ya untuk Red Bull Rookies Cup ya. Terbukti kalau memang Veda menggunakan strategi tidak terlalu nge-push di lap 1, lap 2, lap 3, lap 4, nanti di-push lagi di akhir-akhir lap, di Red Bull Rookies Cup akan sulit banget pakai strategi seperti itu. Mungkin di Asia Talent Cup bisa ya kan, tidak terlalu ngotot di lap awal untuk menjaga ban, terus juga suhu ban segala macam, nanti di lap-lap terakhir baru di-push untuk bisa mendapatkan juara 1. Tapi di Red Bull Rookies Cup nggak bisa seperti itu ya. Tadi saya bilang mungkin ada faktor-faktor yang dimana Veda masih banget adaptasi di race kedua ini. Dan ya kita tahu juga adaptasi di Red Bull Rookies Cup ketika balapan ya cuma sedikit banget, lapnya cuma 14 lap. Ya kalau udah ketinggalan 16 detik ya susah untuk bisa mengejar rombongan di depan. Di posisi 12 pembalap asal Italia Zanni, dan di 13 dari Prancis Plancus. 14 ada Carter Thompson dari Australia yang juga mantan pembalap Asia Talent Cup. Di 15 ada Lennox dari Swiss. Di 16 ada Leo dari Austria. Di 17 ada Dodo Boggio dari Italia. Kemudian di 18 Jack Ripat dari Thailand dan juga pembalap Asia Talent Cup 2023. 19 ada pembalap asal Inggris. Di 20 Rojo, 21 Evan dari Inggris juga yang tidak finish. Pembalap Afrika Selatan dan juga Kevin Farkas, dan juga ada Joel Pons dari Spanyol. Oke, untuk klasemen sementara Veda Ega Pratama itu berada di posisi ke-15 dengan 5 poin. Di bawah satu posisi dari Jack Ripat Thailand yang 14 ya dengan 5 poin, sama-sama mengantongi 5 poin. Ya, seperti ini aja mungkin kontennya, konten santai, konten ringan, dan juga informasi buat teman-teman semua yang gak sempat nonton hari ini, yang dimana mungkin ada urusan keluarga, mungkin ada kerja juga, atau mungkin ada tugas-tugas lainnya. Paling nggak mungkin konten kali ini ada informasi buat teman-teman semua yang ketinggalan nonton Red Bull Rookies Cup race kedua secara rangkuman. Kalau pengen nonton full race-nya langsung aja ke websitenya Red Bull TV ataupun di Facebook Red Bull Rookies Cup. Di sana ada siaran ulangnya. Nonton aja langsung di sana, dan bagaimana keseruannya pasti lebih seru nonton langsung dari sana. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.